Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan drama tentang Perang Ubat yang diampu oleh Bu Dwi Agustina. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dan tokoh masing-masing. Nama saya Elsa Fitri sebagai Dewi Lara Lising. Saya Aurora Madina sebagai narator. Saya Ira Mutiara sebagai Pritaya. Saya Sabrina Minor Arif sebagai Tribuana. Saya Didin Drawan sebagai Saniskara dan Maharaja Linggabuana. Saya Lisha Disa Fitri sebagai Dia Pitaloka. Saya Rolanda Kurniabukim sebagai Gajah Mada. Saya Sultan Ahmad Rafiansyah sebagai Hayam Muruk. Saya Alito Rinaldi jadi Sungging Prabaswara. Saya Muhammad Alim sebagai Pati Madu. Saya Dian Silpa sebagai Gajanggon. Pada tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk, raja termasyhur sepanjang sejarah Majapahit, telah berusia 23 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan, berbudi luhur, serta telah mencapai ketingkatan yang begitu tinggi dalam usianya yang masih begitu muda. Namun hingga kini, belum ada satupun gadis yang menarik hati sang Prabu, baik dari golongan bangsawan maupun golongan pribumi. Padahal, pelukis kerajaan sudah berpergian ke berbagai daerah di Nusantara untuk mencari sosok wanita yang kiranya memenuhi kriteria untuk menjadi permaisuri. Ibunda sang Prabu, Tribuana Tunggadewi, memutuskan untuk bersikap tegas pada keadaan yang sedang terjadi. Suatu pagi, di pendopo istana Majapahit, Anakku, usiamu sudah menginjak angka 23. Bukankah sekarang ada waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apa, wahai ibunda? Tentu saja untuk mencari permaisuri untukmu. Seorang raja sudah tentu membutuhkan pendamping. Terlebih lagi sebuah kerajaan pasti membentuk penerus tahta. Seorang pendamping? Lihatlah Paman Gajah Mada, lebih dari cukup. Majapahit begitu besar karena kerja kerasnya. Tapi ibunda, aku kerap kali merasa sedih dan kesepian. Oleh karena itu anakku, ibu telah memanggil pelukis istana kita, Sungging Prabangkara. Paduka, hamba telah mendapatkan lukisan yang sekiranya Paduka berkenan untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Prabu Hayam Wuruk mengamati lukisan-lukisan yang dibawa oleh Sungging Prabangkara secara satu persatu. Gadis-gadis yang ada dalam lukisan itu cantiknya bukan main. Ada yang berasal dari Mataram, ada pula dari Melayu serta Dompo. Seusai melihat lukisan-lukisan tadi, Hayam Wuruk bungkam. Namun, ia segera tersenyum. Sebenarnya Paman, aku ingin mengucapkan minta maaf kepada Paman. Dari semua wanita yang telah Paman lukis, tidak ada yang berhasil mengikat hatiku. Tapi, aku mengucapkan terima kasih kepada Paman karena telah ingin membantuku. Kalau bisa begitu, hamba akan berkeliling Nusantara untuk mencari lukisan gadis cantik yang sekiranya Paduka inginkan. Tak ada apa-apa. Pergilah ke sana dulu. Yang aku dengar, kerajaan sudah gagal sama kan? Anakku kan bukan tertarik. Sungging Prabangkara, pergilah ke sana gagal siang juga. Akan ku kirim Pati Madu dan Gajanggon untuk mengawalmu. Baiklah Ibu Suri, hamba akan berangkat siang ini juga. Nun jauh di barat, di Sunda Galuh, seorang emban istana sedang termangu di pinggiran danau. Emban itu termangu karena melihat sosok laki-laki muda yang tampak sedang melukis sosok wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat. Emban itu bernama Pritaya. Hei Tuan, apa yang sudah kau lukis? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang sedang kulukis? Beliau adalah gadis paling cantik di dunia dan aku sangat mencintainya. Kau amat kurang ajar, akan kulaporkan kepada istana karena dengan lancang melukis sosok Sunda Galuh tanpa izin. Aku tidak takut. Tuan Putri, ada seorang sosok pria yang dengan lancang melukis sosok Tuan Putri di tepi danau. Sosok siapakah itu? Aku sangat penasaran. Tolong kau jaga gerbang depan, aku akan menyamar. Baiklah Tuan Putri, tapi hamba harap agar Tuan Putri berhati-hati. Ia orang yang tak dikenal. Mungkin saja ia bukan orang yang baik. Baik Pritaya. Mana pelukis itu? Dia Pitaloka, aku sangat mencintaimu. Secara mengejutkan, sang pelukis meluapkan emosinya. Dia Pitaloka yang kaget, kemudian terdiam dan terrenyah. Ada sesuatu yang tak biasa. Dadanya mengombak, matanya berbinar. Benar-benar perasaan yang aneh dan asing.
Dia Pitaloka memutuskan untuk mendekat. Ucapkan itu sekali lagi. Tuan Putri, hamba ini apa? Hamba hanya rakyat biasa. Hamba tak sepantasnya berbicara dengan Tuan Putri, apalagi dengan menyentuh tangan Tuan Putri seperti ini. Kalau begitu, tidak bisakah kita menjadi teman? Sebatas teman, baiklah, hamba akan melakukannya demi Dia Pitaloka Cita Resmi. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka. Kau belum menyebutkan namamu. Namaku Saniskara. Kalau begitu, ayo kita melakukan hal yang menyenangkan. Saniskara dan Dia Pitaloka bersenang-senang sepuasnya. Kedua insan yang sedang gila asrama itu meluapkan hasratnya masing-masing. Tak ada batasan di antara mereka. Tak ada jelata dengan bangsawan. Sampai akhirnya mentari terbenam. Langit sudah mulai gelap, Kakang. Kalau begitu, aku akan kembali ke istana. Bawalah lukisanku, agar kau senantiasa bisa mengingatku di sepanjang waktu. Kalau begitu, dengan senang hati aku akan menerimanya. Terima kasih, Kakang. Bagaimana pertemuannya, Tuan Putri? Dia pria yang sangat sejati. Aku sangat menyukainya. Lihatlah, aku jadi begini karenanya. Tuan Putri jadi seperti orang gila, dijinjing makan kesana kemari sambil tertawa-tawa. Sebenarnya apa yang terjadi pada Tuan Putri? Dia memberikanku lukisan yang sangat indah. Apa Tuan Putri tidak takut pada Ayahanda Prabu? Peduli setan, ayah mana tahu masalah cinta. Baiklah Tuan Putri, tapi hamba minta agar Tuan Putri lebih berhati-hati. Kita belum mengenal jauh siapa itu Saniskara. Mungkin saja dia mempunyai niat buruk. Pritaya, sudahlah, jangan campuri urusanku. Sana-sana. Tuan Putri Pitaloka jadi seperti orang gila. Malam berlalu. Rombongan Majapahit yang membawa titah untuk mengambil gambar Dia Pitaloka tiba di Sundagaluh pada pagi hari. Keadaan alam Sundagaluh yang sejuk membawa utusan Majapahit betah singgah di sana. Apalagi tambah dengan sambutan orang-orang Sunda yang ramah. Rombongan Majapahit yang dipimpin Patih Madu diminta untuk menunggu sebentar di pendopo istana sambil menunggu Raja Sundagaluh, Maharaja Linggabuana. Oh, jadi begini rupanya wujud negeri Sundagaluh. Sungguh indah sekali. Benar, aku sampai lupa tujuan aku sini. Seperti liburan saja. Benar, tak kalah keindahannya dengan Gunung Meru di timur sana. Hormat kami Paduka. Silakan di sana. Kalian datang jauh-jauh dari Majapahit tentu membawa perlu, bukan? Majapahit lekas menghanturkan sembah dan pulang. Sesampainya di Majapahit, lukisan itu langsung diberikan kepada Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk benar-benar merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia lalu memandangi lukisan itu. Kebetulan ibunda raja yang hadir di ruangan yang sama. Paman Gajanggon, apakah benar ini putri Sundagaluh itu? Benar sekali Tuanku. Wajah yang ada di dalam gambar itu adalah wajah Sekar Beratur Sundagaluh. Baiklah kalau begitu Paman. Wakilkan aku untuk melamarnya. Ibu, tolong sampaikan ke seluruh masyarakat istana untuk menyiapkan pesta pernikahanku. Aku tidak dapat menunggu untuk ini. Apakah kau sudah merasa yakin? Aku tidak pernah merasa seyakin ini, Ibu. Baik Paduka, hamba akan segera kembali ke Sundagaluh untuk melamar Sekar Pedato. Anggon tak langsung berangkat. Ia terlebih dulu mengunjungi Mahapati Gajah Mada di Kepatihan. Baik Paduka, apakah ada pesan yang dititipkan? Katakan kepada Raja Sundagaluh, Majapahit ingin segera menyatu dengan mereka dengan cara damai atau dengan perang. Putusan ada di tangan mereka. Baik Kakang Mahapati. Sesampainya di keraton Sundagaluh, rombongan Majapahit disambut dengan amat meriah. Raja, Permaisuri, Mahapati, serta Dia Pitaloka hadir menemui mereka. Yang mulia, kedatangan hamba kemari untuk melamar Tuan Putri Dia Pitaloka. Prabu Hayam Wuruk amat berkenan menjadikan Sekar Kedaton Sundagaluh sebagai permaisuri. Baiklah, Pitaloka, apakah kau akan menerima itu atau tidak? Ya, hamba akan menerima tawaran Hayam Wuruk sebagai permaisurinya. Rombongan berangkat menuju Majapahit. Sesampainya mereka,
Tanpa diduga, rombongan Sunda Galuh dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Akhirnya datang juga. Siapa kau dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada. Aku ingin Sunda Galuh menyatakan takluk pada Majapahit. Jika tidak, akan kubunuh kalian semua. Serang! Namun dengan alasan yang tak jelas di sebuah sudut medan peperangan, Dia Pitaloka tersenyum dengan mata yang terbuka lebar, seakan-akan terhibur oleh pertumpahan darah dan gelimpangan mayat yang terbentang di depan mata. Takdir seperti membawaku ke dalam mimpi. Biarkanlah aku mati. Betapa malangnya Sri Paduka Hayam Wuruk. Kau telah membuatku hidup dengan penderitaan yang amat pedih. Setelah mengucap kalimat emosional tersebut, Sekar Keraton segera membunuh dirinya sendiri dengan cara menusukkan sembilan keris tepat di jantungnya. Bagi dirinya, rasa sakit itu seperti ia nikmati karena nyeri yang tak tertahankan tersebut adalah pembuka jalan bagi pertemuannya dengan Sanyaskara di alam kematian. Mendengar berita mengenai serangan di lapangan Bubat, Hayam Wuruk beserta ibunya yang dikawal beberapa prajurit segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun sudah terlambat. Prabu Hayam Wuruk begitu kaget, hatinya pedih seperti disayat-sayat. Ia meratapi mayat Dia Pitaloka, gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Wahai Pitaloka, bangunlah. Sebentar lagi pernikahan kita akan dimulai. Pitaloka. Prabu Hayam Wuruk terus-menerus menggoyang-goyangkan tubuh Dia Pitaloka yang amat ia cintainya itu sambil menangis. Namun, sudah pasti pemilik tubuh itu tak akan bangun untuk selama-lamanya.